guys, kali ini aku mau mereview sebuah CPU cooler dari brand ID Cooling, tipenya Blitz X4. Untuk spesifikasi lengkapnya bisa dibaca di bagian belakang boxnya ini. Mulai dari tinggi yang cuma 152 mili, berat 550 gram, sampai dengan speed fan, airflow, dan noise. So, langsung aja yuk kita unboxing. Seperti biasa, kita dapetin sebuah installation guide yang ada isi petunjuk pemasangan. Terus kita dapetin dua set baut ini untuk memasang cooler dan bracketnya ke mobo. Dan ini kita juga dapetin dua pasang besi pengait untuk memasang fan ke heatsink. Biasanya cuma dapat sepasang ya, ini dua pasang guys. Jadi kalian bisa nambah fan satu lagi untuk dijadiin config dual fan. Nah, kalau kotak hitam berbahan plastik ini adalah backplate buat dipasang di mobo Intel. Ada opsinya untuk soket 1200 dan 1700. Terus ini ada sepasang bracket mounting berbahan besi yang dipakai buat mobo Intel maupun AMD. Tinggal beda posisi lubang yang dipakai aja nanti. Lanjut kita dapetin thermal paste bumbu mie instan yang oke juga nih. Frost X25 yang punya thermal conductivity cukup tinggi. Fannya biasa sih, model blade-nya juga standar, tapi build quality-nya lumayan bagus dengan ada karet damper di keempat sudutnya. Yang agak beda ini nih guys, kabelnya. Bahannya sih standar, tapi di pangkal kabelnya ini ada port female 4 pin. Port ini untuk dicolok kabel yang keluar dari heatsink untuk menyalakan RGB di cover atasnya. Sedangkan yang ujung satu lagi ini jelas 4 pin PWM. Oke, terakhir kita lihat heatsinknya. Build quality sekilas kelihatan biasa-biasa aja. Desainnya juga biasa, finnya cukup tebal, dan ini dia desain baseplate-nya offset ke satu sisi ya, ke belakang buat nambah clearance antara fan nanti dengan RAM. Plus juga ada baut pegas yang terpasang untuk mounting. Kita lanjut ke bagian atas atau covernya. Ada semacam logo ID Cooling di tengah dan juga striping kecil-kecil di samping-sampingnya. Desainnya cukup keren sih, tapi build quality-nya biasa-biasa aja. Yang penting bisa buat nutupin ujung atas headpipe-nya deh. Baseplate cooler ini cukup lebar, udah kelihatan ada 4 headpipe direct contact dengan spasi yang kecil antar headpipe. Finishing cukup mulus dan kelihatan solid. Ditambah lagi headpipe-nya yang ke arah heatsink dilapis nickel chrome, bikin cooler ini kelihatan makin oke. Sekarang kita langsung aja coba pasang cooler ini dan nanti kita tes. Untuk praktek pemasangan, aku pakai mobo Intel soket 1150. Dan pertama-tama kita harus pasang backplate plastik hitam ini di bagian bawah motherboard. Pastiin udah pas dengan keempat lubangnya. Terus kita pasang baut yang begini di lubangnya dengan posisi seperti ini. Lanjut kita pasang mounting besi di atas bautnya. Tinggal dipasin aja sama lubangnya dengan posisi kayak gini guys. Kalau udah kita baut lagi di atasnya. Selanjutnya kita kasih thermal paste. Di sini as usual aku pakai Deepcool set 5. Setelah itu baru kita pasang heatsink coolernya guys. Tinggal dipasin aja kedua baut mounting dengan baut pegas yang ada di baseplate. Dan kita baut satu persatu, setengah-setengah bergantian. Terakhir kita pasang fan, mulai dari kabelnya dulu ya guys. Yang dari heatsink ke fan ini kita colokin dulu, baru kita pasang pengait di fan buat dicantolin ke heatsink.
Saat dipasang RAM, di Mobo M-ATX yang jarak slot RAM dengan prosi pendek ini pun clearance-nya masih oke banget. Oke, selanjutnya untuk pembanding tes. ID Cooling Blitz X4 ini aku mau bandingin sama Deepcool AG400 yang merupakan salah satu the best CPU cooler di range harga 250 ribuan. Kita bandingin sekilas dulu dari bagian depan ya. Untuk fan jelas terlihat desain AG400 lebih curve dengan jumlah blade lebih banyak. Selain itu rating RPM-nya juga lebih kenceng. Kalau soal build quality, heatsink keduanya hampir sama-sama aja. Blitz X4 terlihat lebih keren dari atas karena ada top covernya. Sedangkan bagian bawah atau base plate-nya Blitz X4 terlihat lebih lebar dengan penempatan headpipe lebih berjarak. Oke, sekarang kita bandingkan noise fan full speed antara keduanya ini dulu. Sekarang kita masuk ke sesi pengujian. Di sini aku pindahin ke platform AMD AM4 dengan prosi Ryzen 7 5700X dengan overclock tipis di 4,2 GHz. Penampakan saatnya lah bisa kalian lihat juga ya ini. Mungkin yang agak kurang aku suka adalah warna antara RGB di top cover dengan fan ini beda. Nggak bisa sama atau sinkron. Tapi ya nggak terlalu masalah sih, karena kan memang bukan ARGB sync. Pertama-tama kita tes di WPRAM Benchmark Stability Test. Di tes multicore yang cuma 2 menitan ini, Blitz X4 bisa menahan suhu prosiku di 75,6 derajat Celcius. Untuk ukuran package power prosiku yang ada di 100 watt ini termasuk oke ya guys. Tapi kalau kita bandingin sama hasil tes Deepcool AG400 di tes yang sama, AG400 masih bisa dapetin maksimum suhu yang lebih rendah, yakni 74,6 derajat Celcius. Selanjutnya kita tes di Cinebench R23 dengan setting loop 10 menit. Hasilnya di tes yang berat ini, Blitz X4 masih bisa mendapatkan suhu maksimum 81,5 derajat Celcius di package power 119 watt. Dan kalau dibandingin sama hasil tes AG400, suhu maksimumnya ada di 80,1 derajat. Masih lebih adem walau cuman beda 1 derajat lebih. Tapi ini wajar sih karena fan AG400 secara spek memang lebih bagus. Jadi Blitz X4 ini bisa dibilang kalah di fan. Tapi paling enggak untuk soal noise fan, Blitz X4 ini masih lebih silent dibandingin AG400. Dan ada RGB-nya juga, ini relatif sih. Oke lah, jadi gitu aja review CPU cooler ID Cooling Blitz X4 ini. Jangan lupa like dan subscribe ya. See you!